Oke, kali ini gue bakal ngelanjutin video sebelumnya. Di video sebelumnya kemarin gue udah ngejelasin tentang perkenalan awal tentang After Effects ya. Kita masih di tutorial dasar After Effects. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum belum ngeliat video yang sebelumnya kemarin, teman-teman bisa cek di channel ini, teman-teman bisa cek sendiri ada di sini. Oke, kali ini gue bakal ngejelasin tentang layer. Apa itu layer? Oke, sebelumnya kita buka aja After Effects-nya dulu. Oke, kemarin kita udah import media ya. Kita udah import media ke dalam After Effects. Oke, sekarang gue bakal ngejelasin layer. Layer itu apa? Kalau dari artinya, layer adalah lapisan. Kenapa disebut layer di sini? Mungkin karena ketika kita mengedit lebih dari satu media, maka media-media kita akan bertumpuk layaknya seperti lapisan, seperti itu ya. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya sekarang gua mau tambahin media ke sini. Caranya adalah kita tinggal klik and drag ke sini. Oke, gua taruh di sini. Nah, ini yang gua maksud konsepnya seperti lapisan. Nah, jadi ketika media kita lebih dari satu, maka dia akan menumpuk seperti ini, seperti lapisan-lapisan. Jadi ini yang di atas ini adalah lapisan paling atas. Nah, lapisan paling atas ini itulah yang akan terlihat di depan di composition monitornya, seperti itu. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini bahwa energy ball yang baru saja gua tambahin di sini di paling atas, dia menutupi footage yang sebelumnya gue tambahin. Nah, ini karena energy ball-nya berada di paling atas. Nah, kita bisa tahu ini berada di paling atas dengan melihat posisinya, tentunya seperti ini di paling atas, atau kita juga bisa melihat angkanya. Semakin kecil angkanya di sini, maka posisinya juga semakin atas. Oke, di sini sekarang energy ball-nya menutupi video sebelumnya atau footage ini. Nah, gue nggak mau ini nutupin composition monitornya. Sekarang gue mau kecilin ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita tinggal klik salah satu titik yang ada di sini, kemudian kita kecilkan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ketika gue klik dan drag langsung di sini, proses pengecilannya itu tidak proporsional atau berubah-ubah seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar ketika kita mengecilkannya ini bisa proporsional? Caranya adalah kita klik dan hold atau tahan, kemudian kita sambil tahan shift dan kemudian di drag atau dikecilkan seperti ini. Oke, lepas kliknya baru kemudian lepas shiftnya. Oke, mungkin cukup seperti ini, atau mungkin gue besarin dikit gedenya ya, mungkin segini cukup. Oke, posisinya di sini saja. Oke, itu untuk ini. Kemudian gue bakal lanjut ke sini lagi. Nah, gue bakal ngejelasin apa yang ada di sini. Nah, di sini ada blending mode ya namanya. Ini adalah blending mode. Blending mode itu apa? Blending mode itu diambil dari kata blend ya. Berarti blend itu menyatukan ya, kalau dibahasakan ya seperti itu. Jadi gunanya kurang lebih adalah untuk menyatukan ketika misalnya kita mempunyai lebih dari satu media di sini ya, misalnya ini. Nah, ini ada dua media. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini terpisah, maksudnya ini sangat terlihat terpisah, tidak menyatu. Nah, kita bisa menyatukannya dengan menggunakan blending mode yang ada di sini. Nah, seperti yang di sini, kalau kita memakai mode normal, maka dia biasa-biasa saja. Kita bisa ganti ini dengan berbagai macam, misalnya lighten. Nah, seperti itu dia sudah menyatu, atau add juga. Nah, di sini gue bakal pakai add ya. Nanti teman-teman, ini ada banyak sekali blending mode di sini, teman-teman bisa explore sendiri nanti. Oke, gue bakal pakai add untuk kali ini. Oke, jadi sekarang energy ball-nya sudah terlihat menyatu dengan footage-nya ya, sudah terlihat menyatu dalam satu video. Oke, itu untuk blending mode. Kemudian sekarang gue bakal ke sini nih. Ini ada empat simbol-simbol di sini. Yang pertama di sini ada lambang mata satu. Oh, seperti Illuminati. Tapi enggak, ini bukan Illuminati. Ini simbol mata ini gunanya adalah untuk indikator penanda bahwa layer kita itu dalam keadaan aktif atau terlihat di sini. Nah, misalnya kita hilangkan tanda matanya di sini, maka layer yang kita hilangkan tanda matanya akan hilang dari composition monitornya atau tidak terlihat seperti itu. Seperti energy ball ini gue tadi hilangin tanda matanya. Nah, itulah gunanya dari simbol mata ini. Kemudian untuk
simbol toa nih, speaker masjid, toa masjid. Enggak, ini ya seperti speaker ini basically gunanya sama dengan yang simbol mata yang di sebelah sini, adalah untuk indikator penanda bahwa kalau tadi ini tampilannya, ini untuk soundnya. Jadi ketika kita menghilangkan ini, maka sound dari media kita yang ada di layar ini akan hilang atau dimatikan seperti itu. Oke, itu untuk mata dan speaker ini. Kemudian gue bakal lanjut ke ini yang bulat-bulat kecil nih. Yang ini namanya solo ya, solo. Nah, ini solo ini adalah gunanya untuk berfokus pada salah satu layer atau beberapa layer. Contohnya, sekarang gue pengen, misalnya gue nggak pengen dua-duanya terlihat di sini. Misalnya gue pengen fokus ke energy ball doang. Gue tinggal klik solo di sini. Nah, maka yang terlihat di sini adalah tinggal energy ballnya doang. Nah, misalnya ketika teman-teman punya banyak media di sini, terus teman-teman pengen menggunakan mode solo ini untuk beberapa media, itu juga bisa. Misalnya di sini gue gunain untuk 2 media ini. Nah, dia akan terlihat dua-duanya. Maka selain yang digunakan solo ini, dia akan tersembunyikan atau di hidden. Nah, seperti itulah. Oke, itu untuk solo bukan solo mode ya. Ini kemudian di sini ada gambar gembok di sini, icon gembok. Ini gunanya adalah untuk lock atau mengunci. Terkadang ketika kita compositing di After Effects, atau terutama gua nih ya, gua kalau compositing di After Effects, misal di sini medianya banyak, terus sebenarnya padahal misalnya ini energy ball ini udah selesai gua edit, atau mungkin gua udah gak pengen ngedit lagi. Susah amat sih, gua udah gak pengen ngedit lagi misalnya. Terus tapi secara tidak sengaja, misalnya gua keedit langsung secara tidak sengaja keedit, terus kemudian gua lupa tadi posisinya seperti apa. Nah, untuk menghindari hal itu, kita bisa mengunci layernya. Caranya adalah dengan mengklik lock di sini. Nah, dengan mengaktifkan lock di sini untuk layer energy ball ini, maka kita tidak akan bisa mengubah lagi energy ball ini. Ya, contohnya ini, gua udah nggak bisa ngapa-ngapain ini untuk energy ballnya. Gua nggak bisa drag lagi, atau gua mau kecilin nggak bisa juga. Oke, itu untuk lock ya fungsinya. Nah, itu untuk yang ada di sini. Nah, kemudian di sini ada parent. Parent ini gunanya sebenarnya untuk mengaitkan satu layer dengan yang lainnya. Caranya seperti ini. Nah, tapi gue nggak bakal gunain ini sekarang. Gue nggak bakal gunain ini untuk di sini. Kemudian di sini ada toggle switch, toggle switch gimana sih bacanya, atau modes. Kita bisa klik di sini, maka di sini akan berganti. Nah, modenya akan berganti. Jadi di sini ada macam-macam, ada frame blending, motion blur, adjustment layer, 3D layer. Nah, teman-teman bisa coba sendiri nanti ini gunanya untuk apa. Gunanya untuk apa teman-teman bisa coba sendiri. Oke. Di sini sudah cukup, mungkin sekarang gue bakal pindah ke sini. Nah, seperti yang gue bilang tadi, ini berbentuk lapisan. Nah, sama juga di sini juga dia akan menumpuk. Ya, posisinya sama, basically sama sih sebenarnya, seperti ini. Ya, oke, sekarang misalnya ini karena dia menumpuk kan. Nah, sekarang ini kalau kita lihat di sini, misalnya kita preview nih. Gua kecilin dulu. Misalnya kita preview dulu. Nah, tunggu dulu. Yuk. Nah, Yuk. ini kalau teman-teman lihat di sini energy ball-nya muncul dari awal. Nah, sementara sebenarnya kita pengen misalnya energy ball-nya muncul itu setelah misalnya di mana ya, di sini misalnya, setelah tangannya ke atas baru energy ball-nya muncul, seperti itu misalnya di sini. Caranya bagaimana? Kita bisa ini edit di sini. Misalnya kita pengen posisinya seperti tadi, setelah tangannya di atas, kita bisa drag ini ke sini. Nah, nanti di sini di awal energy ball tersebut tidak akan muncul. Nah, dia akan muncul setelah kita set ya, seperti yang kita pengen, seperti itu. Nah, sekarang sudah seperti yang kita pengen. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, misalnya gua preview nih. Yuk. Nah, kalau teman-teman lihat di sini,
munculnya energi ball di sini kaku banget ya, kaku banget. Langsung tuing gitu aja. langsung muncul gitu aja gitu. Jadi terlihat kaku banget dan kurang realistis seperti itu. Nah, untuk membuatnya, misalnya kita pengen dia muncul dari kecil dulu kemudian membesar, pokoknya dibuat sedikit lebih realistis lah, maksudnya kita pengen membuat energi ballnya seperti itu bakalan ada di itu adalah digunakan cara penganimasian atau animasi seperti itu nanti untuk animasi gue bakal jelasin di video selanjutnya. Sekarang gue cuman ngejelasin tentang layer yang gue jelasin tadi sebelumnya. Oke, mungkin cukup dulu untuk video tutorial kali ini. Gue bakal ngelanjutin di video selanjutnya, yaitu tentang animasi. Di selanjutnya kita bakal nyoba bagaimana sih cara menganimasikan ini energy ball ini supaya munculnya itu nggak kaku gitu. Nah, gue bakal lanjutin itu di video selanjutnya. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sampai sini. Kalau lo suka videonya, klik like dan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Dan oh iya, kalau teman-teman misalnya pengen langsung praktek nih sama gua, teman-teman nanti bisa download ini video footage 3GP ini sama energy ball ini nanti di deskripsi di bawah ya.